Selamat siang bagi anak-anak yang beragama selain Islam. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita belajar pelajaran SPDP dengan tema 1, subtema 1, PB 6 tentang memahami seni patung. Nah, silakan menyaksikan video berikut ini. Seni budaya dan prakarya. Kompetensi dasar: memahami seni patung. Pengertian seni patung. Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya dengan cara subtraktif, yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicukil, atau dengan cara aditif yang berarti menambahkan bahan seperti mengecor dan mencetak. Pengertian seni patung menurut KBBI. Patung berarti tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya dibuat atau dipahat dan sebagainya dari batu, kayu, dan sebagainya. Meskipun banyak patung yang menirukan manusia atau hewan, kenyataannya tidak semua patung menirukan alam. Seni patung menurut beberapa ahli. Menurut Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau aditif, atau membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Menurut Kamus Besar Indonesia adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Menurut B.S. Meyer, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Karya ini diamati dengan cara mengelilingnya sehingga harus nampak mempesona atau terasa mempunyai makna pada sebuah 6 segi. Seni patung. Fungsi patung. Patung dekorasi berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Patung seni. Patung seni atau seni murni dibuat hanya untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi sangat eksperimental. Bentuknya atau seni tidak selalu indah. Patung religi. Patung ini bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana beribadah. Patung monumen.
dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa bersejarah. Patung kerajinan berfungsi merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat diminati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang tidak spesifik. Patung arsitektur dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Alat seni patung. Pahat, butsir. Pahat digunakan untuk bahan sedang atau keras, untuk memahat atau mengurangi bahan keras sehingga membentuk objek yang diinginkan. Pahat terbuat dari logam keras yang tajam, tersedia dalam berbagai mata pisau, digunakan dengan cara memalu pahat pada bahan patung. Ini contoh alat pahat. Butsir adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak. Biasanya butsir terbuat dari kayu atau memiliki mata logam yang tumpul. Ada juga butsir yang bermatakan kawat untuk memudahkan pembentukan bahan lunak. Contoh alat butsir. Bahan pembuatan patung. 1. Bahan lunak. Bahan lunak yang memiliki massa atau volume dapat digunakan untuk membuat patung seperti tanah liat, lilin, kels, hingga ke bahan khas atau alternatif seperti sabun dan sebagainya. Bahan sedang. Bahan yang tidak lunak dan tidak keras, misalnya kayu randu, kayu mohani, kayu waru, dan kayu yang tidak terlalu keras lainnya. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras, contohnya batu marmer atau pualam, batu granit, batu endisit, batu jati, kayu jati, kayu ulin, kayu sonokeling. Bahan cor adalah bahan yang cair, serbuk atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika diproses lebih lanjut. Bahan cor meliputi semen, pasir, gips, logam, emas, timah, bahan kimia, resin, fiber, dan lain-lain. Teknik pembuatan patung. Teknik pahat. Teknik pahat untuk mengurangi bahan menggunakan benturan benda keras terhadap bahan patung yang diolah. Ini contoh teknik pahat. Teknik butsir. Teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Contoh teknik butsir.
Teknik las. Karya patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Contoh teknik las. Teknik cetak. Membuat karya seni dengan membuat cetakannya terlebih dahulu, lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Contoh teknik cetak. Teknik cor. Teknik cor, cetakan dibuat terlebih dahulu, namun bahan tidak harus dicor atau dituangkan. Bahan lunak atau sedang dapat langsung dijepit menggunakan cetakan bival yang memiliki dua sisi simetris seperti kerang. Contoh teknik cor. Jenis patung berdasarkan perwujudan atau bentuknya. Patung figuratif. Patung figuratif tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dapat dikatakan patung ini nyata dalam perwujudannya dan tidak hanya abstrak atau mengawang-awang. Contohnya patung pahlawan, patung macan, dan sebagainya. Ini contoh patung figuratif. Patung non-figuratif. Patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Patung ini perwujudannya tidak nyata dan bersifat abstrak. Contoh patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu runcing, dan sebagainya. Ini contoh patung non-figuratif. Mari kita mencoba mengingat kembali materinya. Jawab dalam hati ya. Ibu beri waktu 10 detik. Dimulai dari sekarang. Jawaban kalian benar. Pintar sekali. Tepuk tangan anak-anak. Soal kedua. Dimulai dari sekarang. Iya, pinter sekali. Jawaban kalian sangat benar sekali. Terima kasih. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran SPDB pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.